Kisah yang masih seputar makhluk gaib ini sungguh monumental bagi saya. 7 hari 7 malam yang penuh dengan pesona mistik. Makhluk Allah yang satu ini sudah luar biasa dalam menggoda dan menggoyahkan iman seseorang. Benar juga seperti yang kebanyakan orang-orang soleh katakan. Semakin seorang taat beribadah, maka cobaan yang datang itu semakin berat. Masih sangat terlihat jelas dalam ingatan saya. Kala itu pada pertengahan tahun 1997, tepatnya di rumah saya sendiri di Bogor. 7 hari 7 malam yang penuh pesona mistik datang menyerempet di tempat tinggal saya. Hari pertama, kejadiannya pada Jumat siang. Jika saya sedang menyapu lantai depan, tiba-tiba tercium aroma wangi kemenyan yang sangat menyengat pada hidung saya. Dan seketika itu pula tanpa ada komando, bulu kuduk diri dan sekujur badan saya merinding. Hari kedua. Di hari kedua ini kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Robotan dapur yang biasanya disimpan pada tempat masing-masing ini berpindah tempat. Salah satu di antaranya lenyap tak kemana. Baru saja kami sekeluarga mencari-cari perabotan yang hilang tadi. Tiba-tiba perabotan itu telah kembali ke tempatnya semula. Aneh. Hari ketiga, gangguan yang muncul nampak semakin menggairah. Betapa tidak, gangguan itu muncul dan langsung tertuju pada saya. Ketika itu saya sedang menunaikan sholat maghrib. Tiba-tiba saja dari arah depan kaca jendela kamar terdengar gemeritik suara aneh. Semula saya kira di luar sedang hujan rintik-rintik, tapi ternyata bukan. Hari keempat. Gangguan yang datang pada hari keempat ini semakin menjadi-jadi. Ketika itu saya akan berangkat tidur malam. Tiba-tiba saja pada arah jendela kamar yang sama seperti hari ketiga, mendengar bunyi aneh lagi. Suara-suara yang sangat merdu dan menggetarkan sanubari. Sejenak saya perhatikan suara-suara mistis tadi. Sepertinya suara tajam yang digarukkan ke atas permukaan kaca. Benar-benar luar mengerikan. Hari kelima dan keenam, pada hari-hari ini gangguan agak sedikit mereda. Meskipun demikian, semerbak wangi kemenyan masih saja tercium di sana-sini dengan aromanya yang khas. Hari ketujuh, inilah hari yang terakhir yang penuh dengan pesona mistis. Hari di mana saya diuji keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara makhluk gaib yang bernama jin. Kala itu saya sedang melakukan zikir setelah saya menunaikan ibadah sholat maghrib. Malam itu saya sedang sendirian di rumah, sementara anggota keluarga yang lain sedang bepergian keluar kota. Tiba-tiba gangguan itu datang lagi, dan lebih hebat dibandingkan malam-malam sebelumnya. Malam itu cukup hening. Di luaran sana yang terdengar hanya binatang-binatang malam, dan sesekali gemerisik dedaunan yang bergesekan satu sama lain. Di dalam tafakur dan berpikir, tiba-tiba terdengar suara ketukan halus di daun pintu belakang. Saat itu sejujurnya saya merasa tercekam. Namun pesona ketukan mistisnya semua membuat saya bergairah tetap bertahan dalam berpikir. Ketukan halus tadi kemudian berulang. Makin indah saja karunia Allah ini. Tak karena saya tidak bergeming dari berzikir, atau karena saya tidak mengindahkannya. Tiba-tiba saja makhluk gaib itu marah. Serta-merta pula dengan garangnya jin ini membanting naik kunci gembok pintu kamar dengan sangat keras dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Hampir saja saya terlompat terkejut dibuatnya. Tapi kali ini tidak. Syukur alhamdulillah sholat isya telah tiba. Suara kumandang azan di kejauhan saja cukup melegakan hati dari semenjak tadi dicekam dengan rasa was-was. Kemudian saya bangkit dari berzikir dan kemudian berkata, "Apakah kamu mau sholat bersama dengan saya?" Jak saya sambil membalikkan wajah ke arah di mana saya perkirakan jin itu ada. Kemudian saya melakukan sholat isya sampai selesai. Dan selanjutnya gangguan itu tidak pernah muncul lagi.